Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran tematik. Semoga hari ini anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, untuk hari ini anak-anak kita akan belajar tentang keberagaman agama dan cara melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Nah, kita masih di tematik tema 7 ya anak-anak ya. Nah, pertama anak-anak kita akan mengenal terlebih dahulu keberagaman agama yang ada di Indonesia ya. Nah, anak-anak, Indonesia itu tidak hanya memiliki keragaman suku dan budaya saja, tetapi Indonesia juga memiliki keragaman umat beragama. Nah, agama ini berperan penting bagi bangsa Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan dalam Undang-Undang 1945 juga dinyatakan bahwa tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya. Nah, berdasarkan hal tersebut, pemerintah Indonesia mengesahkan 6 agama sebagai agama resmi masyarakat ya, yakni ada agama Islam, Katolik, Protestan atau Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, berikut penjelasan agama-agama tersebut ya. Pertama, agama Islam. Nah, agama Islam, anak-anak, untuk agama Islam ini tentunya anak-anak sudah sangat paham ya insyaallah ya. Untuk pengikut agama Islam atau umat Islam itu disebut Muslim ya anak-anak. Dan kitab suci umat Islam adalah Al-Quran, rumah ibadahnya yaitu masjid, dan hari besarnya ada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan ada tahun baru Hijriah, Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Nah, untuk gambar di samping ini adalah penampakan ya tempat ibadah yaitu masjid. Insya Allah anak-anak sudah memahami lebih banyak ya. Nah, dan itu juga wajib bagi anak-anak untuk mengetahuinya karena ini juga adalah agama yang kita anut. Selanjutnya anak-anak kita akan mengenal tentang agama Hindu. Nah, agama Hindu anak-anak, untuk pemuka agama Hindu sendiri itu disebut wasi. Nah, kitab sucinya adalah Weda. Lalu rumah ibadahnya adalah pura. Hari besar umat Hindu itu ada hari raya Saraswati, ada Kuningan, Galungan, dan Nyepi. Nah, untuk gambar di samping itu adalah tampilan untuk tempat ibadah umat agama Hindu ya anak-anak ya, pura ya. Oke, selanjutnya anak-anak ada agama Buddha. Nah, untuk agama Buddha ini anak-anak, pemuka agama Buddha ini disebut biksu. Kitab sucinya adalah Tripitaka. Rumah ibadahnya yaitu wihara. Dan hari besar umat Buddha diantaranya ada hari raya Waisak, ada Mangha Puja, dan Asada ya. Nah, ini untuk di samping ini penampakan untuk gambar tempat ibadah dari umat Buddha ya anak-anak ya, atau vihara ya, wihara. Oke, selanjutnya Katolik. Nah, untuk Katolik ini anak-anak, pemuka agama Katolik disebut pastor. Kitab sucinya adalah Injil, rumah ibadahnya adalah gereja. Hari besar umat Katolik itu diantaranya ada Natal, Jumat Agung, dan Paskah. Ini agama Katolik. Lalu agama yang berikutnya adalah Protestan. Nah, agama Protestan ini anak-anak, pemuka agama Protestan disebut pendeta ya. Protestan ini agama Protestan atau agama Kristen ya yang kita sering kenal. Nah, kitab sucinya adalah Injil, sama dengan tadi Katolik. Nah, rumah ibadahnya yaitu gereja. Hari besar umat Kristen atau Protestan ini diantaranya adalah Natal dan Paskah. Jadi bedanya tadi ada Jumat Agung, kalau ini tidak ya, Natal dan Paskah. Nah, terakhir adalah agama Konghucu. Agama Konghucu anak-anak, di sini pemuka agama Konghucu disebut Shueshi atau pendeta juga ya. Nah, kitab sucinya adalah Diosisujing dan rumah ibadahnya adalah Kelenteng.
Gambarnya bisa terlihat di samping. Hari besar umat Konghucu diantaranya ada hari raya Imlek, ada Cap Gomeh, dan King Tikong. Nah, mudah-mudahan penyebutan ibu betul ya. Oke, anak-anak, itu tadi adalah 6 agama yang diakui, yang diakui di Indonesia ya. Ada 6. Nah, sekarang anak-anak, Ibu harapkan anak-anak sudah mengetahui tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Nah, setelah mengetahui keberagaman agama yang ada di Indonesia, sekarang kita pelajari lagi ya, bagaimana sih cara menjaga kelestarian budaya di Indonesia. Budaya Indonesia ya. Maksudnya bukan budaya di Indonesia, tapi budaya-budaya yang ada di Indonesia, bagaimana cara kita menjaga kelestariannya. Nah, cara menjaga kelestarian atau cara melestarikan budaya Indonesia, anak-anak, di Indonesia itu memiliki budaya yang sangat beragam. Keberagaman budayanya merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga. Nah, oleh karena itu, harus kita jaga dan lestarikan agar tidak hilang atau punah. Nah, berikut ini beberapa cara melestarikan budaya. Yuk, ayo kita simak bersama ya. Yang pertama, cara supaya kita bisa melestarikan budaya, tentunya kita harus kenali budaya. Mengenali budaya adalah langkah awal untuk melestarikan budaya. Nah, bagaimana sih cara mengenali budaya? Yang pertama, anak-anak bisa mencari tahu berbagai macam informasi yang berhubungan dengan budaya sendiri ya, misalnya dengan membaca berbagai buku tentang budaya, surat kabar, majalah, atau artikel dari internet. Lalu yang kedua, anak-anak bisa mengikuti kegiatan budaya yang diadakan di lingkungan tempat tinggal, misalnya pementasan kesenian daerah. Lalu yang ketiga bagaimana cara kita mengenal budaya? Yang ketiga, mengunjungi tempat wisata yang berhubungan dengan budaya. Misalnya nih, yang ada di Bogor ya, ada kampung budaya Sindang Barang. Atau yang keempat, kita juga bisa mengenal budaya dengan cara mempelajari kebudayaan tertentu dalam sebuah kelompok. Misalnya mempelajari tarian daerah dalam sanggar tari. Nah, jadi kalau anak-anak yang sudah masuk sanggar tari, itu juga salah satu bentuk cara anak-anak mengenal budaya dan melestarikan budaya. Oke, selanjutnya ya. Cara yang kedua, bagaimana supaya kita bisa melestarikan budaya? Yang kedua yaitu ajarkan budaya itu kepada orang lain. Nah, setelah anak-anak mengenal budaya, yang tadi 4 caranya ya, setelah anak-anak mengenal budaya sendiri, anak-anak dapat lebih aktif, atau kita lebih bisa aktif melestarikan budaya dengan mengajarkan kepada orang lain agar semakin banyak orang yang mengenal budaya tersebut. Lalu yang ketiga, anak-anak, bagaimana sih cara melestarikan budaya? Yaitu memperkenalkan budaya ke luar negeri. Nah, melestarikan budaya dapat dilakukan dengan memperkenalkan budaya ke luar negeri sehingga masyarakat dunia mengenal dan mengakui bahwa budaya tersebut milik Indonesia. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan produk budaya lokal dan di luar negeri ya. Seperti misalnya memakai baju batik dan aktif melakukan pementasan budaya di luar negeri. Nah, itu tadi ada 3 cara kita untuk melestarikan budaya. Yang tadi pertama, kita mengenal budaya, lalu mengajarkan budaya kepada orang lain, dan memperkenalkan budaya kita ke luar negeri. Nah, ini contoh-contohnya ya nak ya, yang melestarikan budaya itu seperti apa sih? Budaya kita tuh banyak ya, dari mulai alat musik, tarian, pakaian adat, dan lain sebagainya ya, banyak sekali, bahasa gitu ya. Nah, melestarikan budaya, contohnya yang kita lihat pada gambar 1. Di sini ada anak yang sedang memainkan angklung atau alat musik tradisional. Nah, belajar memainkan alat musik daerah ini juga salah satu cara yang dapat melestarikan budaya kita. Lalu yang kedua, gambarnya bisa anak-anak amati. Di situ ada orang yang sedang melakukan tari tradisional ya, tari piring. Nah, belajar tari tradisional juga anak-anak itu adalah salah satu cara atau contoh kegiatan yang dapat melestarikan budaya kita. Oke, anak-anak. Nah, setelah anak-anak mengetahui tentang keberagaman agama di Indonesia dan cara melestarikan budaya Indonesia, anak-anak mari kita berlatih ya.
Nah, latihan hari ini ada dua ya anak-anak. Tematik 4G halaman 41, yaitu anak-anak diminta untuk menuliskan informasi tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Lalu, latihan yang kedua, tematik 4G halaman 75, yaitu menuliskan beberapa sikap yang dapat kamu lakukan sehari-hari sebagai upayamu untuk menjaga kelestarian budaya di daerah tempat tinggalmu. Jadi ada dua ya anak-anak tugasnya hari ini, halaman 41 dan halaman 75, tematik 4G atau tema 7. Dan jangan lupa anak-anak untuk ingat kumpulkan tugas yang telah anak-anak selesaikan di Google Classroom ya. Oke anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ibu akhiri billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.